Desi duduk terpaku di ujung ranjang kamarnya. Matanya sembab, bantal di pelukannya sudah basah oleh air mata. Malam itu terasa begitu dingin, bukan karena cuaca, tapi karena kehangatan rumah tangga yang dulu ia bangun dengan penuh cinta, perlahan hancur di hadapannya. Suaminya, Hendra, sudah hampir 3 bulan terakhir jarang pulang. Jikapun pulang, hanya untuk sekadar mengambil pakaian atau mengambil uang. Tak ada lagi obrolan hangat di meja makan, tak ada lagi tawa atau canda seperti dulu saat mereka baru menikah. Desi tahu, ada yang berubah dari diri Hendra. Pria yang dulu sangat mencintainya itu kini lebih sering bersikap dingin, mudah marah, bahkan acuh. Desi bukan perempuan bodoh. Ia mencium aroma perselingkuhan yang kuat. Dan benar saja, satu hari Desi mengikuti Hendra secara diam-diam saat pria itu berkata akan lembur di kantor. Dengan langkah ringan dan hati penuh curiga, Desi mengendap-endap membuntuti suaminya menggunakan ojek online. Ia melihat Hendra memasuki sebuah restoran mewah, bukan sendirian, tapi bersama seorang perempuan muda yang dandanannya mencolok. Perempuan itu tertawa genit, menyuapi Hendra dengan mesra. Tak ada rasa malu. Hendra pun tampak menikmati semua perlakuan itu. Desi berdiri di kejauhan, tubuhnya gemetar menahan amarah dan sakit hati. Ia hampir saja masuk dan mengamuk, tapi tubuhnya lemas. Ia berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan mata yang kembali basah. Di rumah, malam itu Desi menunggu Hendra pulang. Ia ingin bicara. Tapi saat Hendra datang, lelaki itu tampak tergesa-gesa. "Mas, kita perlu bicara." "Aku capek, Desi. Besok aja." "Mas, aku tahu semuanya." Hendra menghentikan langkahnya, menoleh dengan wajah datar. "Tahu apa? Aku lihat kamu sama perempuan itu, di restoran." Hendra menghela napas, lalu tertawa kecil, sinis. "Jadi kamu ngintilin aku, Desi? Aku istrimu. Aku punya hak untuk tahu kemana suamiku pergi," teriak Desi, air matanya jatuh. Hendra memejamkan mata. "Sudahlah, Desi. Aku muak dengan semua ini. Kamu terlalu posesif, terlalu lemah. Aku butuh perempuan yang bisa ngerti aku, bukan yang cuma nangis tiap hari." "Lalu siapa dia? Perempuan yang merebutmu dariku itu siapa?" Hendra menatap istrinya tajam. "Namanya Lisa. Dan mulai sekarang, aku tinggal di apartemennya. Kita pisah aja dulu." Ucapan itu menghantam Desi seperti palu godam. Pisah? Mudah sekali Hendra mengatakannya. Padahal Desi sudah mengorbankan segalanya demi rumah tangga ini. Ia berhenti kerja demi mendampingi suaminya, mengandung dan melahirkan anak mereka, dan kini, semuanya lenyap karena seorang pelakor? Hendra merasa dunianya lebih berwarna sejak bersama Lisa. Perempuan muda itu penuh gairah, tahu bagaimana menyenangkan pria, dan yang terpenting, tak pernah menuntut. Lisa memanggilnya, sayang, memasakkan makanan mewah, dan tahu cara menggoda dengan lembut. Lambat laun, Hendra makin lupa pada Desi dan anak mereka. Ia bahkan tak lagi mengirim uang belanja. Anak semata wayangnya, Raffi, yang baru berumur 4 tahun, sering menangis mencari ayahnya. Desi terpaksa mencari kerja sambilan untuk menghidupi diri dan anaknya. Ia menjahit baju di rumah, kadang menerima pesanan kue dari tetangga. Namun itu tak cukup. Di suatu malam, Raffi jatuh sakit. Badannya panas tinggi, menggigil, dan tak henti menangis. Desi panik, berlari mencari pertolongan. Ia tak punya uang untuk ke rumah sakit. Dengan penuh harap, ia menelepon Hendra. "Mas, Raffi sakit parah. Tolonglah, aku butuh uang buat bawa dia ke rumah sakit." Di ujung telepon, Hendra menghela napas berat. "Desi, aku lagi sibuk. Aku gak bisa bantu sekarang. Cari cara sendiri." Klik. Telepon ditutup. Desi tak bisa percaya. Ayah macam apa yang meninggalkan anaknya di saat genting? Dengan air mata yang terus mengalir, Desi menggendong Raffi ke puskesmas terdekat. Untunglah ada tetangga yang baik hati menolong membayar biaya pengobatan. Raffi dirawat semalaman.
Sementara itu, Hendra tertawa lepas di pesta ulang tahun Lisa di klub malam, tak tahu bahwa anaknya nyaris kehilangan nyawa. Hari-hari berikutnya Desi lewati dengan susah payah. Namun ia tetap kuat demi Raffi. Ia tetap sholat malam, menangis dalam sujudnya, memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan dan membuka pintu hidayah untuk suaminya. Namun, yang ditunggu tak kunjung kembali. Bahkan kabar terakhir menyebut Hendra sudah menjual rumah mereka dan hidup mewah bersama Lisa. Desi hanya bisa pasrah, namun ia yakin bahwa keadilan Tuhan pasti akan datang, cepat atau lambat. Suatu malam, saat Hendra tengah tertidur pulas di apartemen mewah Lisa, ia bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berjalan di tengah padang pasir, kehausan, lalu tiba-tiba terjerembab ke dalam lubang yang dipenuhi api. Ia berteriak minta tolong, tapi tak ada yang datang. Di sekelilingnya, terdengar suara-suara mengerikan. Tangisan anak, teriakan perempuan, dan rintihan manusia tersiksa. Ia melihat wajah Desi dan Raffi di kejauhan, tapi tak bisa menjangkau mereka. Tiba-tiba, tubuhnya diseret oleh sosok hitam besar bermata merah menyala, lalu dicampakkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Hendra terbangun dengan keringat dingin. Napasnya memburu. Ia menatap sekeliling. Lisa tidur nyenyak di sampingnya, tak terganggu. Mimpi itu sangat nyata. Ia merasa takut, sangat takut. Namun egonya lebih besar dari rasa bersalah. Ia menganggap itu hanya bunga tidur. Ia kembali memejamkan mata, menolak isyarat dari Tuhan yang mulai mengusik hatinya. Yang tak ia tahu, itu adalah awal dari datangnya azab. Mimpi buruk itu bukan yang terakhir. Sejak malam itu, Hendra mulai dihantui ketakutan. Hampir setiap malam, ia memimpikan hal yang sama. Kobaran api, jeritan kesakitan, dan sosok bayangan hitam menyeretnya ke dalam jurang siksaan. Wajah Desi dan Raffi selalu muncul, memandangnya dengan tatapan kecewa, seolah menyalahkannya. Lisa, yang semula manja dan perhatian, mulai berubah. Ia tak lagi sehangat dulu. Beberapa kali Hendra memergoki Lisa chatting dengan pria lain, tapi saat ditanya, perempuan itu hanya tertawa sinis. Sayang, jangan lebay. Aku nggak seposesif istrimu yang dulu, ya? Perkataan itu menyentak Hendra. Perlahan ia menyadari bahwa kehidupan glamor yang dijanjikan Lisa tak seindah yang dibayangkannya. Uang yang ia dapat dari menjual rumah dan mencairkan deposito pernikahannya bersama Desi mulai menipis. Gaya hidup Lisa boros, pesta terus, dan tak pernah mau hidup sederhana. Suatu malam, saat Hendra pulang lebih awal, ia mendapati Lisa sedang tertawa mesra dengan seorang pria berjas hitam. Hendra berdiri di depan pintu apartemen, tubuhnya gemetar. Lisa, suaranya bergetar. Lisa terkejut. Pria itu bangkit berdiri dengan angkuh. Oh, jadi ini pacarmu yang katanya tajir itu. Lisa bangkit, wajahnya berubah masam. Hendra, kamu datang nggak bilang-bilang. Siapa dia? Lisa mendengus. Temanku. Dan kamu bukan siapa-siapa lagi buat ngatur aku. Hendra tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Amarah memuncak. Aku yang biayai hidupmu. Aku jual rumah demi kamu, Lisa. Lisa mendekat, tersenyum sinis. Ya, dan kamu bodoh karenanya. Kamu pikir aku mau sama pria kere? Uangmu udah habis, Hendra. Dan sorry, aku bukan istrimu. Plak. Lisa menampar pipi Hendra, lalu berjalan pergi bersama pria itu, meninggalkan Hendra berdiri kaku, hatinya hancur berantakan. Keesokan harinya, Hendra duduk di taman kota. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lusuh. Ia mencoba menghubungi Lisa, tapi sudah diblokir. Apartemen itu ternyata atas nama Lisa. Ia tak punya tempat tinggal lagi. Sisa uang di rekeningnya tak sampai 2 juta rupiah. Hendra mencoba menghubungi teman-teman kantornya, tapi rupanya kabar perselingkuhannya sudah menyebar. Ia tak hanya kehilangan istrinya, anaknya, hartanya, tapi juga pekerjaannya. Perusahaan tempatnya bekerja memutus kontraknya karena dinilai tidak profesional dan mencoreng nama baik institusi. Tak punya tujuan,
Hendra akhirnya nekat pulang ke rumah kontrakan kecil yang dulu ia tinggali bersama Desi. Tapi saat tiba, rumah itu sudah kosong. Pagar digembok, jendela ditutup rapat. Ia bertanya kepada tetangga, dan mendapat kabar bahwa Desi pindah rumah karena tak sanggup bayar kontrakan. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Satu-satunya hal yang tertinggal hanyalah kenangan pahit. Di tempat lain, Desi mulai bangkit dari keterpurukan. Dengan bantuan seorang teman lama, ia membuka usaha kue rumahan yang mulai ramai pelanggan. Raffi pun sudah mulai sehat dan ceria kembali. Meski hidup sederhana, Desi merasa lebih tenang. Ia tak lagi menunggu Hendra. Ia sudah ikhlas. Namun dalam doa-doanya, ia selalu memohon agar Allah memberi pelajaran yang adil kepada suaminya, agar Hendra sadar sebelum ajal menjemput. Sementara itu, hidup Hendra makin terpuruk. Ia menggelandang, tidur di emperan toko. Kadang makan dari sisa makanan restoran. Ia kehilangan arah. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Hendra bersembunyi di bawah jembatan. Tubuhnya menggigil. Ia memeluk dirinya sendiri. Petir menyambar di langit, seolah menggambarkan murka Tuhan yang tak terbendung. "Ya Allah, apa salahku?" bisiknya lirih. Tiba-tiba, sebuah mobil melintas dengan cepat, roda depannya melewati genangan air besar, menyembur ke tubuh Hendra yang duduk di pinggir jalan. Ia tersungkur, wajahnya penuh lumpur. Beberapa orang melintas, menatap iba, namun tak satu pun berhenti membantu. Hendra bangkit perlahan, terbatuk-batuk. Ia menatap langit, air hujan membasahi wajahnya yang penuh luka dan rasa malu. Ia akhirnya menyadari bahwa ini semua adalah balasan. Karma. Azab dunia yang ia dapat karena menelantarkan wanita solehah yang setia dan anak yang tak bersalah. Beberapa hari kemudian, tubuh Hendra ditemukan oleh petugas kebersihan di sebuah selokan belakang pasar. Tubuhnya demam tinggi, kulitnya pucat, dan ada infeksi di kakinya. Ia dilarikan ke rumah sakit, namun terlambat. Hendra didiagnosis menderita infeksi parah yang menjalar ke paru-parunya. Dokter mengatakan bahwa ia terlambat ditangani karena sudah terlalu lama hidup dalam kondisi tak higienis. Selama dirawat, tak ada satupun yang datang menjenguk. Dalam kondisi setengah sadar, Hendra terus menyebut nama Desi dan Raffi. "Maafkan aku, Desi. Raffi. Ayah salah." Itulah kata-kata terakhirnya sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya terbujur kaku tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa cinta. Jenazah Hendra dimakamkan oleh petugas sosial. Tak ada pelayat. Tak ada doa dari keluarga. Hanya tanah dan langit yang menjadi saksi bahwa seorang lelaki telah menyia-nyiakan amanah, cinta, dan keluarga. Di kejauhan, Desi yang tanpa sengaja mendapat kabar kematian Hendra melalui salah satu kenalan lamanya, hanya bisa menatap langit. "Ya Allah, Engkau Maha Adil," bisiknya pelan. Raffi kecil menarik ujung gamis ibunya. "Ibu, ayah sudah di surga ya?" Desi tersenyum getir. "Kalau ayah sudah diampuni Allah, pasti di surga, Nak. Kita doakan saja, ya." Mereka pun melanjutkan hidup, dengan semangat baru. Desi tahu, luka mungkin tak hilang, tapi dari luka itu ia belajar menjadi lebih kuat. Dan bahwa keikhlasan akan selalu membuahkan keadilan, pada waktunya.